Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini selama di dalamnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Kemudian yang terakhir kemarin tentang masalah utang piutang. Ini untuk di ayat ini juga, ini adalah salah satu ayat yang paling panjang di mushaf. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, ini adalah ayat yang paling panjang. Itu ayat utang piutang. Mungkin penyebabnya karena masalah utang piutang ini masalah yang kemungkinan terjadi permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain sangat besar. Sehingga di ayat ini Allah memberikan cara supaya hilang permusuhan itu sendiri dan supaya tidak terjadi permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Yaitu salah satunya dengan adanya tulisan. Dengan ketika utang piutang itu disunnahkan, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan jumhur ulama mengatakan menulis utang itu sunnah. Setiap kita yang utang itu kita tulis, karena yang namanya manusia kadang-kadang lupa membayar, ntar bilangnya nggak ngutang. Nah, ini bakal terjadi permusuhan. Yang kedua, ada namanya saksi. Setiap utang piutang yang kita lakukan itu usahakan harus ada saksi, minta saksi. Ataupun seperti yang kita pelajari kemarin, ada namanya dalam Islam pegadaian. Harus kita minta barang anggunan supaya utang kita terjamin. Kalau misalkan dia lari ataupun dia nggak sanggup membayar utang, ntar kita masih ada barang yang bisa dijual, barang dia yang ada di situ kita ambil utang, bagian utang kita. Kemudian satu lagi yang kemarin kita minta jaminan berbentuk manusia lain. Nah, boleh. Itu semua dibolehkan oleh syariat dengan tujuan supaya utang manusia tidak hilang begitu saja. Jadi qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini adalah anjuran dari Allah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum ay ta'amaltum, apabila kalian bermuamalah bidainin dengan bentuk utang. Ini muamalah bentuk utang, termasuk apabila jual beli entar bayarnya utang. Termasuk salam. Termasuk utang piutang, pinjemin uang. Nah, pinjam uang 10 juta misalkan. Idza tadayantum ay ta'amaltum, apabila kalian bermuamalah dengan utang, bertransaksi berbentuk utang, baik jual beli, ntar harganya utang dulu,
ataupun berbentuk sanam, ataupun berbentuk utang pinjam, utang piutang, qarad. Utang ila ajalin musamma, hingga ajal yang sudah maklum, ajal waktu yang tempo yang sudah ditentukan maklum, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, di sini disyaratkan kata ulama ketika ngasih tempo harus maklum. Maklum kapan sampai waktunya. Jangan seperti yang kemarin yang kata Baji contoh, ini saya ngutang, kapan bayarnya? Oh, waktunya sampai saya terjual tanah. Nggak boleh. Sampai terjual tanah saya. Kapan dijual tanah? Nah, itu kapan bisa jadi 50 tahun sampai beliau meninggal, tanah itu belum terjual. Jadi utang harus maklum. Maklum awal dan akhir. Ila ajalin musamma, apabila kalian bermuamalah, bertransaksi dengan utang hingga ajal yang musamma, yang maklum. Kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuh, maka tulislah. Ini anjuran pertama, harus ada tulisan supaya tidak terjadi perselisihan ke depan hari. Ntar katanya 10 juta, kata kawannya enggak 20 juta. Itu bakal timbul perpecahan dan permusuhan antar satu muslim. Maka solusi yang pertama supaya itu tidak terjadi, maka faktubu, tulislah. Tulis utang. Baik kita yang utang sama orang atau kita yang ngasih pinjam ke orang lain, kita tulis, dua belah pihak tulis. Nah, karena bisa jadi yang namanya manusia lupa ataupun nanti hilang pikiran, meninggal, tulis utang. Semua utang tuliskan di kertas. Ntar kalau tiba-tiba kita meninggal, itu utang manusia yang lain terjamin aman. Faktubu, maka tulislah. Ini uktubu di sini sebagian ulama mengatakan wajib ditulis. Jadi setiap utang ataupun transaksi yang berbentuk utang wajib ditulis. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah. Ai istithaqan wa daf'an lin niza'. Tujuan ditulis yang pertama untuk menambah kejaminan supaya utang kita terjamin, lebih terpercaya utangnya, enggak bakal hilang begitu saja. Kemudian yang kedua, tujuan dari menulis tadi wa daf'an lin niza', dan supaya terbebas ataupun untuk menghilangkan pertikaian di kedepan hari. Antar satu bilang 10 juta, oh enggak, saya ngutangin kamu 20 juta, bakal ribut. Nah, supaya itu tidak terjadi, tulis. Tiap utang harus ditulis. Apa walau Ustaz cuma 5.000, walau 5.000 tulis. Ini saya ngutang, tulis dulu ya, tulis. Ini saya ngutang tanggal sekian, sebulan 5.000. Begitu juga di pihak yang kedua, tulis juga hal yang sama supaya tidak terjadi permusuhan. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaktub. Bainakum katibun bil adl, dan hendak menulis kitab ad-din, buku utang, bond kalau bahasa sekarang. Bainakum, antara kalian, katibun, yang penulis utang tadi. Kalau sekarang mungkin notarisnya, pembukuan utang yang sudah ada materainya. Katibun, menulis, ya si katib ini yang menulis bil adl, dengan yang benar. Adil ay bil haqqi, tulis yang benar. Ay la yazidu fil mal wal ajli wala yanqus, tidak ditambahin hartanya, padahal ngutang 10 ditulisnya 11. Kemudian dan juga tidak ditambahin pada ajalnya, misalkan temponya sebulan ditambahin jadi 2 bulan. Wala yanqus, begitu juga sebaliknya tidak dikurangi. Ini mana wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi ketika nulis jangan sampai ditambahin, jangan sampai dikurangi. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga
yang kemarin pernah kita sampaikan, ini utang dalam Islam itu ada dua. Ada yang namanya utang hal. Utang hal artinya utang yang tidak ditentukan waktu pembayarannya. Ini saya utang ke kamu, kapan bayar? Kapanpun kamu punya uang bayar. Nah, ini utang seperti ini, maka si yang ngasih utang berhak nagih kapan saja. Dia besok datang, udah punya uang belum? Oh belum. Besok lagi datang, udah punya uang belum? Belum. Besok, kapanpun boleh. Ini namanya utang hal. Terhadap si yang minjam juga, yang utang, ketika punya uang untuk membayar, wajib segera melunaskan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda utang bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membayar dianggap zalim. Nantar pakai modal dulu. Ini utang si fulan nanti saja. Ini hukumnya zalim. Zalim hukumnya dosa. Haram menunda-nunda bayar hutang padahal sudah memiliki kemampuan jika utangnya sudah jatuh tempo. Yang pertama utang hal. Utang hal artinya utang yang tidak ditentukan waktu pembayarannya. Maka kapanpun si yang minjam dari ataupun yang utang dari dia kapanpun punya kemampuan untuk membayar, wajib segera melunaskan. Yang kedua utang muajjal. Utang muajjal artinya utang yang ditentukan ditentukan waktu pembayarannya, tempo. Misalkan ini saya ngutangin ke kamu, nanti bulan depan harus bayar, bulan depan. Ini utang muajjal. Utang muajjal seperti ini, yang pertama hukumnya si yang minjam tidak harus membayar dulu sebelum jatuh tempo, walaupun dia punya kemampuan. Hari ini dia ngutangnya bulan depan bayar. Besok dia kaya, Masya Allah. Tiba-tiba kaya mendadak, dapat warisan misalkan. Wajib bayar? Enggak wajib. Kalau bayar, kalau misalkan dia langsung pengen cepat selesai ditanggung jawab, pengen ngebayar langsung, boleh. Boleh saja. Tetapi saat itu ia belum berkewajiban untuk melunaskan hutang. Begitu juga sebaliknya dari pihak yang ngasih pinjaman. Yang ngasih hutang, selama utangnya itu belum jatuh tempo, haram bagi dia menagih. Tak boleh tagih dulu. Tak boleh tagih secara paksa. Kecuali kalau misalkan dia butuh, minta tolong lagi boleh. Oh kemarin saya pinjemin, walaupun nanti jatuh temponya bulan depan, kalau kau punya uang bisa lah bayar, sekarang saya lagi butuh. Kalau dia mau silahkan. Tapi menagih dalam bentuk paksaan tidak diperbolehkan karena utangnya belum jatuh tempo. Itu namanya utang muajjal. Jadi ketika ditulis dalam utang piutang, ketika apabila terjadi muamalah dengan utang piutang, baik ketika jual beli ntar bayarnya utang, maka semua itu usahakan harus ditulis, yang juga tulisannya itu ntar harus, kalau bisa harus diakui oleh pemerintahan, pakai materai ataupun harus ada saksi. Tujuannya apa? Apalagi kalau utangnya dalam jumlah yang besar, mungkin kalau utang 10.000, 20.000, ya sekedar tulis gitu aja, nggak terlalu penting. Tapi kalau utangnya sudah puluhan juta, kalau bisa harus tulisan surat yang legal ataupun yang dianggap sah oleh pemerintahan. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang juru tulis juga ketika menulis harus dalam keadaan adil. Adil artinya ay bil haq, tulis dengan tulisan yang benar, tidak ditambahin angkanya dan tidak dikurangin, begitu juga tidak ditambahkan dan tidak dikurangi dalam ajalnya ataupun waktu temponya. Sesuai kesepakatan mereka berdua, dan kemudian ditulis harus sesuai, baik dari segi jumlah utangnya dan yang kedua dari jumlah ataupun waktu temponya. La ilaha illallah.
Kalau enggak ditulis, yang sekarang banyak terlalu meremehkan. Apalagi utang piutang walau sama kawan, namanya utang piutang tulis walau sama kawan, walaupun sama kakak, walaupun sama adik, walaupun sama orang tua. Kalau namanya utang tulis. Kalau enggak mau tulis, udah enggak usah pakai akar utang, sedekah saja. Ataupun infak, ya udah ini ambil buat kamu hadiah. Nah, boleh. Tapi kalau yang namanya utang piutang, usahakan harus tulis. Walaupun apa namanya hukumnya sunnah, tapi usahakan harus ditulis supaya utang terjaga dan kita keingat. Ya, kalau ada tulisan itu keingat, setiap membaca itu teringat. Dan usahakan ditulis juga di tempat yang sekiranya aman. Jangan tulis di HP, tiba-tiba dihack HP, macet HP, rusak, udah hilang utang. Jadi ntar apa namanya utang orang lain pada hilang semua, kita nggak tahu harus bayar ke siapa lagi. Jadi tulislah di kertas yang kira-kira aman, ntar sampaikan ke keluarga. Ini ntar kalau tidak ada apa-apa yang terjadi, kalau misalkan saya meninggal di waktu yang tidak disangka, misalkan tolong ambil surat ini, baca sebagai wasiat, utang dilunaskan dari harta peninggalan. Karena yang harus kita ketahui bahwa maut ini enggak ada waktu. Ada yang muda tiba-tiba meninggal, sakit, malam, masya Allah sehat-sehat, tiba-tiba sesak nafas meninggal. Nah, ini meninggal. Makanya semua hubungan dengan manusia yang menyangkut utang piutang usahakan ditulis. Kalau bisa malamnya ditaruh di bawah bantal. Salah satu sunnah dalam Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nulis wasiat naruh di bawah bantal. Wasiat termasuk hal-hal yang tidak diboleh dilakukan kecuali harus dengan ada wasiat. Contoh kurban. Kurban dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak sah untuk orang meninggal meniakan kurban ke depan. Tidak sah kurban atas nama orang meninggal, mayit. Kita punya bapak sudah meninggal, kurban atas nama almarhum. Ini kurban atas nama almarhum fulan bin fulan, almarhum, enggak sah. Solusinya apa Ustaz? Solusi kurban atas nama kita, tapi pahalanya untuk beliau. Kita niatkan, ini korban saya niatkan pahala untuk bapak saya, boleh. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketika berkurban, beliau meniatkan untuk umatnya, untuk umatnya sampai hari kiamat. Nah, itu niat pahala. Tapi untuk atas nama kurban untuk orang meninggal, mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Enggak sah. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Kecuali dalam Imam Syafi'i kecuali ada wasiat. Nah, makanya butuh wasiat. Tulis di kertas dan saya wasiatkan kepada siapapun setelah apapun yang mau melakukan kurban ataupun apa saja yang lain yang kira-kira membutuhkan izin, saya wasiatkan. Tulis di situ. Biar nanti yang mau kurban, misalnya bisa jadi anak kita ntar punya kemampuan mau kurban buat kita, dia sah kurban atas nama kita. Ataupun haji, kalau haji pertama kali, nah itu boleh dibadal sama siapapun. Bapak kita sudah meninggal, belum pernah haji Islam ataupun haji pertama kali, dan kemudian kita punya kemampuan dan sudah berhaji untuk sendiri, nah, silahkan haji, niatkan untuk orang tua, boleh. Nah, kalau haji pertama, sedangkan kita pengen haji tahun kedua, saya pengen haji lagi buat bapak sekali lagi yang sudah meninggal, boleh Ustaz? Enggak boleh lagi, kecuali ada izin, ataupun ada wasiat, beliau berwasiat sebelum meninggal, ntar siapapun yang mau melakukan haji umrah buat saya silahkan, saya wasiat, ntar silahkan. Adapun kalau tanpa wasiat dari orang tersebut sebelum meninggal, tidak sah kita niat kita haji, badal haji untuk orang yang sudah meninggal, kecuali haji Islam. Kalau haji Islam sekali, untuk beliau itu boleh haji Islam. Seperti waktu kurban, itu tidak semuanya tidak sah untuk orang meninggal apabila atas nama orang yang sudah meninggal, jika tanpa wasiat, kecuali kalau adanya wasiat. Ataupun solusi yang kedua, kita pakai atas nama kita, tapi kita niatkan pahala untuk beliau, dibolehkan. Jadi makanya
Karena yang namanya maut ini sesuatu yang tidak kita ketahui kapan datang. Makanya dari situ persiapkan kapan saja. Persiapkan kapanpun datang maut, kita sudah siap. Aina takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, yang namanya maut pasti akan mendapatkanmu. Akan ketemu sama maut. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kita masuk ke peti yang kekunci, enggak bakal bisa masuk apapun, tetap yang namanya maut bakal datang. Makanya dari situ persiapkan buat meninggal dengan melakukan dengan menjaga hak orang lain terhadap kita. Jangan sampai ada hak orang lain yang tidak terbayarkan sedangkan kita sudah meninggal. Tulis semua utang piutang, kita tulis dan kita sampaikan ke ahli waris. Ini nak, istri, anak, cucu, ini bapak punya utang sekian. Kalau bapak meninggal, ini kertas, ini tulisan, tolong baca, tolong bayarin utang mereka. Begitu juga ketika mau safar. Sama, ketika mau safar, malahan safir, ini perlu diingat, safar. Termasuk haji, saat haji. Ya walaupun haji, umrah walaupun. Haram bagi kita yang misalkan kita punya utang sudah jatuh tempo belum membayar. Tidak boleh safir kecuali atas izin yang ngasih utang. Ya kan kita sempat utang sama orang 10 juta. Utang sudah jatuh tempo, kita belum membayar. Kemudian kita pengen safir umrah qasar, walau umrah. Tidak boleh safir kecuali atas setelah adanya persetujuan, setelah adanya izin dari yang ngasih utang. Karena kalau misalkan tiba-tiba di perjalanan kita meninggal, akhirnya siapa yang bayarin utangnya? Seperti ini juga kalau pengen safir, yang pertama minta izin dulu ke siapapun yang kita pernah hutang sama dia. Kalau misalkan kita punya uang, bayarin langsung. Kalau uangnya belum ada, minta ridhonya. Minta ridho supaya kita diizinkan buat safar. Dan juga sampaikan ke keluarga. Setiap musafar, apapun hubungan manusia yang lain dengan kita, baik dari segi utang, sampaikan ke keluarga. Ini bapak pernah hutang sama si fulan ini bisnis bapak dengan si fulan ini. Supaya kalau misalkan kita di perjalanan na'udzubillah meninggal, ya insyaallah hak orang lain ataupun harta orang lain sama kita bisa dibayarkan oleh keturunan kita, oleh anak dari harta peninggalan. Falyaktub bainakum katibun bil adl, dan hendak menulis antara kalian oleh juru tulis bil adl, dengan yang benar, tidak ditambahin dan tidak dikurangi. Kemudian wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, dan jangan ya'ba artinya enggan ataupun yamtani, tidak mau. Dan tidak boleh seorang penulis enggan untuk menulis apabila diminta, idza du'iya ilaiha. Misalkan kita juru tulis ataupun kita notaris, apabila ada yang manggil atau meminta kita untuk menulis utang orang lain, di sini kita jangan sama sekali nolak, saya enggak mau. Enggak boleh, jangan. Harus sama salah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Termasuk apabila kita diberikan anugerah oleh Allah untuk menjadi penulis utang. Kita di notaris misalkan. Kalau ada yang minta, maka datang tulis utang orang lain, karena kita di situ berusaha menjaga supaya tidak terjadi permusuhan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ai idza du'iya ilaiha, apabila kita dipanggil untuk menulis utang orang lain, datang tulis. Kama 'allamahu Allah, seperti yang diajarkan kepadanya oleh Allah. Artinya ai faddalahu bil kitabah, Allah mengajarkan kepadanya, Allah ajarkan menulis, karena enggak semua orang bisa menulis, enggak semua orang jadi notaris, enggak. Cuman sebagian manusia yang diberikan karunia oleh Allah sehingga dia bisa menjadi di posisi itu, maka saat itu ketika ada yang meminta, maka lakukan.
lakukanlah ketika fala yabkhal biha, karena sebenarnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan karunia oleh Allah untuk menjadi juru tulis. Makanya fala yabkhal biha, jangan sampai pelit terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru sepenggal setengah dari ayat, sepertiga dari ayat. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan ayat, masih ayat yang sama, tapi setengahnya lagi, 2/3 lagi. Ini baru sepertiganya. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin, waffiqna lil amali bima alimna wa bima fil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.